Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita kembali mengikuti kapel virtual. Dan kita boleh ditolong, diberkati oleh setiap pujian penyembahan yang akan kita naikkan, dan perenungan firman Tuhan, serta doa yang boleh kita nyatakan di hadapan Tuhan. Dan setiap informasi yang boleh membawa kita untuk semakin mengalami Tuhan. Untuk itu mari kita membawa diri kita untuk kita bisa mengikuti kapel virtual pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mempercayakan kapel virtual pagi hari ini kepadamu. Berkenan Engkau yang memimpin kapel ini dari awal sampai dengan akhir. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Haleluya, ku nyanyi haleluya.
ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Engkau ajaib Tuhan, perbuatanmu ajaib Tuhan di hidupku. Engkau ajaib Tuhan di hidupku. Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu pada pagi hari ini. Kami siap bersama-sama mendengarkan firman-Mu, mengikuti kapel hari ini. Kami yakin, kami percaya Tuhan menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah saudara terkasih dalam nama Tuhan, pada saat hari ini mari kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan dengan judul Menjadi Pelaku Firman dalam Kehidupan Sehari-hari, diambil dari Yakobus pasal yang pertama ayat 19 sampai dengan 27. Beginilah firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman Tuhan yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di muka cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengenakan lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni, yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam suratnya ini Yakobus memberikan nasihat yang teramat penting kepada orang percaya untuk menjadi pelaku firman. Bukan hanya sebagai pendengar saja, tetapi melakukan firman. Untuk menjadi pelaku firman ada 3 perkara mendasar yang harus diperhatikan.
yaitu yang pertama kita akan belajar tentang cepat mendengar. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Mendengar adalah seni menutup mulut, ya, menutup mulut lalu membuka telinga dan hati kita. Cepat mendengar yang dimaksud adalah cepat, ya, cepat mendengar firman Tuhan, ya, cepat mendengar firman Tuhan, bukan cepat mendengar berita-berita hoaks, berita-berita gosip, berita-berita yang negatif, tetapi cepat mendengar firman Tuhan. Sekalipun harus cepat mendengar firman Tuhan, bukan berarti kita menerima semua hanya sebagai menerima saja, tetapi kita mampu dan mau untuk melakukan. Sebab banyak sekali ya di sekitar kita dan mungkin secara pribadi, ya, kita mungkin mengatakan hal yang tidak benar tentang apa yang kita dengar. Tetapi yang dikatakan cepat mendengar adalah mendengar firman Tuhan yang baik dan positif, menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Nah, yang kedua adalah lambat untuk berkata-kata. Nah, ini lambat berkata-kata, Tuhan memberi kita 2 telinga, ya. Tuhan memberikan kita 2 telinga dan 1 mulut dengan tujuan apa? Supaya kita banyak mendengar tetapi sedikit berkata-kata. Seringkali dalam kehidupan kita menahan diri untuk tidak banyak bicara. Ya. Bicara yang penting-penting saja, itu sangat diperlukan terkadang dalam kehidupan kita. Jadi kita lambat untuk berkata-kata. Nah, karena apa? Ketika kita menggunakan mulut kita, ketika kita cepat menggunakan mulut kita, banyak hal yang akan terjadi. Ya. Pembicaraan sana-sini yang tidak fokus dengan apa yang harus kita bicarakan. Mari kita akan bersama-sama lambat untuk berkata-kata, dalam maksudnya adalah terus fokus kepada firman Tuhan. Lalu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, yang dapat kita pelajari adalah yang ketiga, yaitu lambat untuk marah. Ya. Siapa sih orang yang tidak pernah marah? Saya secara pribadi pernah marah. Ya. Siapa sih orang yang tidak pernah kecewa? Semua orang pernah kecewa. Ada tertulis di dalam Alkitab bahwa orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohannya. Dalam Amsal 14 ayat 29. Janganlah lekas marah, dikatakan dalam firman Tuhan, bila kita menerima teguran firman Tuhan yang itu mengingatkan kita. Ya. Firman Tuhan terus mengingatkan kehidupan kita. Firman Tuhan terus mengingatkan dalam diri kita untuk kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Yang harus diingat bahwa proses Tuhan, ya, proses Tuhan dalam kehidupan kita terkadang menyakitkan, tetapi proses Tuhan akan menjadi lebih baik dalam kehidupan kita, menguatkan iman kita. Itulah proses Tuhan. Dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika Tuhan memproses kita, ketika Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, ya, itu membuat kita lebih kuat, lebih dekat kepada Tuhan. Walaupun terkadang kita tidak kuat, tetapi Tuhan mengatakan bahwa itu kuat. Karena Tuhan memberikan apapun, tidak akan pernah melampaui kekuatan kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita bisa belajar 3 hal pada saat hari ini. Bahwa cepat mendengar firman Tuhan, ya, lambat untuk berkata-kata. Ya, Tuhan memberi kita 2 telinga dan 1 mulut dengan tujuan supaya kita tidak banyak membicarakan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, lambat untuk marah. Ya. Mari kita belajar bersama-sama untuk semuanya ini. Yakin dan percaya, Tuhan pasti bisa menolong kita, memberi yang terbaik buat kehidupan kita. Mari kita akan bersama-sama melakukan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, saat ini kami bersatu hati datang di hadapan Tuhan. Kami berdoa bagi jajaran direksi kami, Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang anugerahi pemimpin-pemimpin kami dengan kesehatan, dengan hikmat dan takut akan Tuhan senantiasa ada di dalamnya, sehingga setiap keputusan, kebijakan yang diambil semuanya atas seizin Tuhan, semuanya untuk kebaikan, kemajuan Rumah Sakit Baptis Batu ini, Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa buat seluruh karyawan yang ada di rumah sakit ini.
Biarlah damai sejahtera Tuhan senantiasa menaungi kami semua di dalam setiap karya tugas pelayanan kami, sehingga kami dimampukan untuk melayani dengan sukacita, melayani dengan ketulusan hati Tuhan, sehingga semuanya itu boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, sehingga pelayanan yang kami lakukan boleh dirasakan oleh setiap pasien, keluarga pasien yang kami layani. Tuhan, kami terus berdoa untuk seluruh pasien yang ada Tuhan, baik dirawat inap maupun dirawat jalan. Kami mohon biarlah belas kasih Tuhan senantiasa ada atas mereka, sehingga mereka boleh kembali mendapatkan pemulihan kesehatan, mereka boleh kembali disegarkan Tuhan, karena jamahan Engkau melalui pelayanan anak-anak-Mu di Rumah Sakit Baptis Batu ini Tuhan. Demikian juga kami juga berdoa untuk seluruh dokter yang ada. Kami percaya Tuhan, Engkau terus sertai, Engkau pimpin, Engkau gandeng mereka Tuhan di dalam pelayanan yang Tuhan sudah percayakan atasnya, sehingga mereka boleh mengemban dengan sebaik mungkin apa yang menjadi tanggung jawab pelayanan pekerjaannya Tuhan. Bapa yang baik, kami terus berdoa untuk kemajuan Rumah Sakit Baptis Batu ini Tuhan. Kami mohon pimpinan Tuhan yang akan terus memberkati setiap manajemen yang ada di rumah sakit ini. Kami rindu Tuhan, kehangatan, kekeluargaan boleh terus semakin dirasakan di rumah sakit ini Tuhan. Untuk kami boleh bersatu hati melayani Engkau di dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit ini Tuhan. Bapa yang baik, kami juga terus berdoa untuk apapun yang menjadi program, apapun yang menjadi perencanaan atas rumah sakit ini. Kami mohon campur tangan Tuhan. Kami mohon biarlah Tuhan sendiri yang akan menolong, sehingga setiap hal yang kami kerjakan boleh berhasil. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk Kota Wisata Batu, bahkan negara Indonesia ini Tuhan, dengan segala pergumulan yang ada atas bangsa kami, terlebih di dalam penanganan pemulihan dari pandemi ini Tuhan. Kami mohon Bapak, kami mohon biarlah pandemi di Indonesia bahkan di dunia ini Tuhan boleh segera berakhir. Kami mengucap syukur Tuhan atas hikmat-Mu Tuhan, bagi orang-orang yang Tuhan percayakan untuk meneliti, untuk membuat vaksin Tuhan. Biarlah vaksin-vaksin yang sudah diuji boleh segera disebarluaskan, sehingga bangsa ini Tuhan, bahkan dunia ini boleh bebas dari paparan virus corona. Tuhan Yesus yang baik, inilah menjadi doa dan pengharapan kami Tuhan. Kami mau untuk kami boleh terus dekat dengan Engkau Tuhan. Ampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai Sobat Baptis, berjumpa lagi dengan saya Dr. Oi. Kali ini saya membahas masalah penyakit menular yang musiman, yaitu demam berdarah dengue, atau biasa disingkat dengan DBD, ya. Atau disebut juga sebagai demam berdarah lah biasanya ya. Mengapa kita perlu waspada? Karena saat ini kita memasuki musim pancaroba, ya, di mana perubahan dari musim kemarau menuju musim hujan. Saat ini curah hujan masih sedikit dan juga frekuensinya juga masih jarang. Jadi ketika hujan, maka air hujan ini bisa tertampung pada benda-benda yang tidak kita pikirkan, seperti contohnya gelas bekas minuman, kemudian kaleng-kaleng bekas, atau tempat-tempat yang lain yang kira-kira bisa menampung air hujan itu. Dan ketika air hujan itu tertampung, relatif jernih dan tenang karena dia tidak tergoncang oleh hujan berikutnya, maka disitulah nyamuk lebih suka bersarang, nyamuk demam berdarah khususnya. Dan dibutuhkan waktu kira-kira 5-7 hari, dia akan berubah menjadi nyamuk dewasa yang bisa menularkan demam berdarah. Nah, itu menjadi perhatian Sobat Baptis semuanya. Demikian juga ketika masa pandemi ini kita diminta untuk stay at home atau tinggal di rumah.
baik work from home, kerja di rumah, maupun school from home atau sekolah di rumah. Dan nyamuk demam berdarah ini lebih senang tinggal di rumah. Karena itu ketika kita lama di rumah dibandingkan di luar rumah, maka ada risiko kita digigit nyamuk demam berdarah dan tertular demam berdarah. Karena itu kita perlu hati-hati. Sobat Baptis perlu juga ketahui gejala-gejala dari demam berdarah, yaitu antara lain gejala-gejalanya demam sebagai gejala utamanya 2-7 hari. Tetapi kita tidak perlu menunggu sampai 7 hari. Bila demam 3 hari ketiga masih demam dan menimbulkan kelihatan kita menjadi lebih sakit kondisinya, lemas, kemudian tampak sakit berat, maka segeralah ke rumah sakit. Apalagi demam disertai dengan tangan dan kaki yang dingin. Itu bisa sebagai gejala awal dari shock. Hati-hati. Kemudian timbul nyeri kepala, nyeri sendi-sendi, otot-otot, tulang belakang, dan sebagainya. Itu bisa juga sebagai tanda dari demam berdarah ketika ada demam juga. Kemudian mual dan muntah. Biasanya pada penderita demam berdarah ini disertai dengan mual dan muntah. Bahkan minum pun tidak bisa. Padahal pertolongan pertamanya adalah dengan minum air sebanyak-banyaknya, bisa juga dengan minum oralit sebanyak-banyaknya. Kemudian timbul bintik-bintik merah di lengan maupun di sekujur tubuh. Hati-hati, karena itu perlu segera periksa ke rumah sakit. Yang pertama tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ini demam berdarah atau bukan. Yang kedua, untuk mendapatkan pertolongan pertama ketika Anda memang demam berdarah yang berisiko menyebabkan fatalitas atau kematian. Harus hati-hati. Tapi yang terpenting adalah juga mencegah 3M. Kita harus menutup lubang-lubang atau barang-barang yang memang berisiko menampung air hujan, kemudian menguburkannya dan menguras tambungan-tambungan air itu sesering mungkin. Tapi bila tidak bisa dikuras karena sesuatu hal, maka bisa diberikan abati. Jangan lupa cek setiap kamar mandi kita atau tempat penampungan air kita, apakah ada jentik-jentik nyamuk di situ atau tidak. Bila ada, segera kuras, ganti airnya dengan air yang baru. Semoga tips mengenai demam berdarah ini bermanfaat bagi Sobat Baptis semuanya. Mari kita cegah demam berdarah. Kalau toh kita tidak bisa menghindarinya, bila ada gejala, sesegera mungkin datang ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah demam berdarah atau tidak. Demikian Sobat Baptis, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi dalam tips-tips kesehatan yang lainnya. Salam sehat, ingat jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan senantiasa. Sampai jumpa.
Puji nama Tuhan, sungguh luar biasa yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini. Mari kita terus belajar menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Niscaya kehidupan saudara saya, pekerjaan pelayanan dalam pimpinan, penyertaan, perlindungan, serta kasih setia Tuhan, ialah semuanya boleh mengalami berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati